Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Eka. Bagaimana kabarnya Bu Ratna hari ini? Dalam kondisi sehat Bu? Ya, alhamdulillah Bu Eka. Fisik sehat. Cuman pikiran saya lagi kusut Bu Eka. Ada Alhamdulillah. masalah. Alhamdulillah Ibu dalam keadaan sehat meskipun mungkin ada yang membebani pikiran Ibu sehingga Ibu tadi mengatakan pikirannya lagi kusut ya. Nah, kalau boleh Iya. saya tahu nih Bu, apa yang ada di pikiran Ibu saat ini? Iya, benar Bu. Ada yang membebani pikiran saya sehingga jadi kusut Bu. Begini Bu Eka, saya kan ini mengajar bahasa Inggris di kelas Ya. 7. Nah, di materi kelas 7 itu banyak percakapan ya, Ibu Eka. Nah, masalahnya murid-murid saya itu tidak mau melakukan percakapan dalam bahasa Inggris, Bu. Ya. Jadi Bu Ratna ternyata hal yang membuat pikiran Ibu tadi kusut itu yaitu murid-murid Ibu yang tidak mau melakukan percakapan menggunakan bahasa Inggris di depan kelas ya Bu. Iya, benar. Baik Bu, pembicaraan kita pada siang hari ini terkait hal tersebut ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, menurut Ibu Ratna, apa sih permasalahan sehingga membuat murid-murid Ibu ini tidak mau melakukan percakapan dalam bahasa Inggris Bu? Ya, masalahnya mereka tidak mau melakukan itu alasannya karena mereka malu, Bu. Malu melakukan percakapan, takut ditertawakan oleh teman-teman lain. Karena mereka menganggap bahwa melakukan percakapan bahasa Inggris itu sangat sulit karena beda tulisan dan beda pengucapannya, Bu. Jadi murid-murid Ibu ini sulit untuk bercakap dikarenakan tulisan kata dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan pengucapannya sehingga mereka agak sulit untuk mengutarakannya. Sehingga membuat murid-murid Ibu malu jangan sampai ditertawakan karena salah dalam bercakap ya Bu. Nah, Iya. menurut Ibu dari permasalahan tersebut apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, kalau saya sih kepikiran untuk membuat eh, program di sekolah, Bu, yaitu English meeting. Jadi minimal English meeting saya lakukan itu sekali seminggu, Bu. Dan dalam hal ini saya libatkan sebuah komunitas belajar, Bu, dari Mapel Bahasa Inggris, Bu. Tujuannya agar anak-anak saya itu atau murid-murid saya itu Bu memahami bahwa ternyata eh, melakukan percakapan bahasa Inggris itu tidak sesulit yang mereka pikirkan Bu. Sebab eh, melakukan percakapan bahasa Inggris ini sangat perlu buat mereka Bu karena ini bisa melatih pronunciation mereka. Jadi saya akan berencana melakukan program English meeting Bu di sekolah. Ya, luar biasa sekali ide Ibu. Nah, Ibu akan membuat program English meeting di sekolah yang akan diadakan sekali seminggu ya Bu. Iya Dan benar. nantinya akan melibatkan komunitas belajar mapel bahasa Inggris. Iya. Ya, murid-murid kita memang perlu Bu untuk selalu diberi motivasi dengan berbagai cara ya Bu. Nah, selain dari solusi tadi Bu, apakah ada solusi lain yang bisa memotivasi murid-murid Ibu dalam permasalahan ini? Nah, kira-kira Bu, solusinya apa lagi ya Bu? Ya, selain dari membuat program English meeting, Bu, saya juga ingin melakukan kerjasama dengan orang tua murid atau wali murid saya, Bu, untuk memfasilitasi anak-anak mereka dengan HP Android, Bu. Tujuannya itu
agar murid-murid saya ketika berada di rumah, Bu, mereka bisa latihan melalui kamus online di HP mereka. Mereka bisa latihan mendengarkan pengucapan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Dan selain dengan belajar dari kamus online, Bu, mereka juga bisa melihat referensi di YouTube tentang bagaimana melakukan percakapan-percakapan dalam bahasa Inggris, Bu, sehingga mereka tidak merasa malu lagi. Sebab kenapa saya merencanakan juga ini, Bu? Sebab kan murid-murid itu kalau misalnya mereka belajar difasilitasi dengan HP, Bu, ya mereka akan lebih bersemangat untuk melakukan pembelajaran. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Ratna solusinya. Jadi rencananya Bu Ratna ini menurut saya Bu sangat bagus karena dengan membuat program English Meeting kan suasananya berbeda tentunya ya Bu dengan suasana dalam kelas. Nah, ditambah lagi dengan mereka akan belajar dari YouTube atau kamus elektronik Bu. Wah, akan menambah pengalaman baru bagi mereka. Jadi mereka benar-benar bisa termotivasi untuk belajar mengucapkan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris ya Bu. Dan akhirnya murid-murid Ibu akan menyadari bahwa bahasa Inggris itu tak sesulit yang mereka bayangkan. Nah, namun Bu, solusi ini juga butuh sebuah komitmen dari Ibu. Nah, kira-kira Bu, menurut Ibu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar semua rencana aksi ini bisa berjalan dengan baik, Bu? Tentunya di dalam komitmen Ibu nantinya, Ibu juga tidak bisa berjalan dengan sendirinya, Bu. Baik Bu, dari rencana Ibu tadi ini, kira-kira nih Bu, siapa yang akan Ibu harapkan mendukung kegiatan Ibu ini? Iya, kalau komitmennya Bu, insya Allah jika program yang saya rencanakan ini sudah berjalan, tentunya saya akan selalu memantau perkembangan murid-murid saya. Seperti apa perkembangan mereka dalam melakukan percakapan atau mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Kemudian saya juga akan terus berkoordinasi dengan orang tua atau wali mereka tentang bagaimana peningkatan aktivitas atau kegiatan mereka di rumah yang terkait dengan latihan-latihan melalui HP, melalui kamus online dan melalui YouTube. Seperti itu, Bu, yang ingin saya lakukan, yang akan saya jadikan sebagai komitmen. Kemudian yang saya harapkan dukungannya dalam kegiatan ini tentunya pertama, Bu, adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab tertinggi di sekolah, Bu. Apalagi saya akan melibatkan komunitas dari luar, Bu, dari luar sekolah. Jadi tentunya hal ini harus atau wajib diketahui oleh kepala sekolah, Bu. Dan selain dari kepala sekolah, dalam hal ini saya juga sangat membutuhkan dukungan dari rekan sejawat, Bu, terutama rekan yang serumpun mata pelajarannya dengan saya, Bu. Misalnya guru bahasa Indonesia. Sebab dalam hal ini, dalam kegiatan nanti saya ingin berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia untuk membuat sebuah drama sederhana, drama singkat dan sederhana dalam kegiatan English Meeting, Bu. Seperti itu. Baik Bu, komitmen Ibu ini sangat bagus ya Bu. Nah, yakni Ibu akan memantau murid-murid Ibu melalui menjalin komunikasi dengan orang tua atau wali murid terkait kegiatan murid Ibu di rumahnya dalam meningkatkan kosakata dalam penggunaan kamus elektronik. Dan Ibu juga akan melibatkan atau berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat terkait solusi tersebut. Nah, kira-kira Bu, kapan waktunya mulai akan Ibu laksanakan? Ya, insya Allah secepatnya, Bu. Dan minimal minggu depan saya sudah akan melaksanakannya, Bu.
Wah, luar biasa, Bu. Jadi dari percakapan ini terkait masalah murid Ibu yang sulit untuk bercakap karena tulisan dan pengucapan kata dalam bahasa Inggris itu berbeda. Ibu juga sudah menjelaskan penyebabnya, lalu Ibu juga sudah menemukan solusinya ya, Bu. Saya yakin Ibu akan berjalan dengan baiknya. Dan ini segera diimplementasikan ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya Bu? Ya, terima kasih banyak Ibu Eka. Alhamdulillah saya sudah mulai lega. Pikiran saya tidak kusut lagi dengan selesainya mengobrol dengan Ibu Eka. Karena saya sudah mengeluarkan unek-unek yang saya pendam selama ini. Jadi sekarang ini pikiran saya tidak kusut lagi Bu intinya. Dan insya Allah saya akan melanjutkan rencana saya ini Bu. Nah, baiklah Bu, Alhamdulillah kalau pikiran Ibu sudah tidak kusut lagi dan semoga solusi yang Ibu dapatkan tadi dapat menyelesaikan permasalahan murid-murid Ibu yang ada di dalam kelas. Nah, kira-kira Bu, apakah masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Untuk sementara sudah tidak ada Bu. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mendengarkan curhatan saya Bu. Alhamdulillah Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang menjadi beban pikiran Ibu, semoga di lain waktu kita dapat berbincang-bincang lagi Bu, dan semoga ke depannya program Ibu ini berjalan dengan lancar, dan saya doakan semoga Ibu sukses dan tetap semangat. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Eka, terima kasih sekali lagi, kita sukses bersama ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Eka dan selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ratna, selamat siang juga. Ya. Apa kabarnya Bu Eka siang ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana dengan Ibu? Ya, Alhamdulillah saya juga sehat. Bagaimana Bu Eka? Apa ada yang ingin dibicarakan? Iya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Saya punya permasalahan nih Bu di dalam kelas Bu. Oh ya, ada permasalahan dalam kelas. Kalau boleh Iya, tahu Bu. Bu Eka, permasalahan apa ya Bu? Begini Bu, saya ini kan mengajar di kelas 4 Bu. Nah, setiap harinya itu saya memperhatikan murid-murid saya. Saya melihat mereka ini masih membuang sampah di sembarang tempat, Bu. Yakni di dalam kelas juga mereka biasa membuang sampah. Apalagi di dalam lacinya, Bu. Mereka masih menyimpan sampahnya atau pembungkus makanannya itu di dalam laci, Bu. Padahal itu kan bukan tempat sampah ya, Bu. Oh, baik Bu. Jadi pembicaraan kita ini mengenai murid-murid Ibu yang suka membuang sampah di sembarang tempat ya Bu ya? Iya, Bu. Betul Bu, jadi tujuan saya ini saya ingin mencari solusi Bu mengatasi murid-murid saya yang membuang sampah pada tempatnya. Karena kita ketahui bersama Bu bahwa sampah itu dapat menimbulkan penyakit Bu. Oh iya Bu, betul sekali ya Bu ya. Saya memahami perasaan Ibu Eka. Namun sebelum kita mencari solusi Bu Eka, kira-kira menurut Ibu Eka, apa ya penyebab mereka membuang sampah di sembarang tempat, Bu? Menurut saya, Bu, jika saya melihat sih, Bu, posisi tempat sampah dari anak-anak itu atau murid-murid itu, mereka dapat menjangkau, Bu, karena posisi tempat sampahnya itu dekat. Jadi, menurut saya ini bukan merupakan alasan bagi mereka. Tetapi sepertinya murid-murid saya ini kurang, Bu, kesadaran dirinya untuk membuang sampah pada tempatnya, Bu. Oh, ya. Berarti permasalahannya adalah anak-anak kurang sadar akan kebersihan lingkungan ya, Bu? Iya, Bu. Menurut saya mungkin
mereka belum memahami apa dampak atau akibat dari membuang sampah sembarang tempat, Bu. Jadi anak-anak belum tahu dampaknya ya, Bu, Iya, Bu. dalam bagaimana menjaga lingkungan sekitar juga mereka tidak tahu bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi selain mereka itu kurang menyadari, Bu, mereka juga belum tahu apa dampaknya atau akibatnya dari membuang sampah sembarangan, Bu. Yang jelasnya kan, Bu, dari segi kebersihan itu kan kurang baik ya, Bu. Dan juga tidak tidak enak dipandang mata, Bu, dan dapat mengganggu kenyamanan bagi orang lain. Nah, murid-murid saya ini belum tahu, Bu, apa dampaknya dari membuang sampah sembarangan. Apalagi di dalam laci meja kan kita ketahui, Bu, bahwa itu dapat menyebabkan penyakit karena dapat menjadi sarang nyamuk ya, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Jadi kita harus lebih intens ya perihal menyadarkan anak-anak kita mengenai kebersihan ya, Bu ya. Ya, Nah, ini ada kurangnya kesadaran dari anak-anak. Kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya terkait permasalahan. Penyebabnya mereka membuang sampah sembarangan ya, Bu ya. ya, Nah, Bu. dari beberapa permasalahan yang sudah Ibu Eka gambarkan tadi itu, kira-kira menurut Ibu Eka, apa sih langkah-langkah yang cocok atau rencana solusi bisa mengurangi atau menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah di sembarang tempat, Bu? Iya, Bu. Saya mempunyai rencana, Bu. Mungkin pada saat memberikan pembelajaran, nah di tengah-tengah pembelajaran itu saya akan menyelipkan atau menayangkan video-video, Bu, tentang dampak membuang sampah sembarangan, Bu. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali itu rencananya, Bu Eka. Iya, Bu, selain dari memutarkan video tadi, saya juga akan terus mengingatkan dan juga akan saya ingatkan mengenai keyakinan kelas, Bu, yang telah dibuat. Ya, betul sekali, Bu. Ada rencana solusi. Ibu akan memutarkan video biar contohnya lebih konkret ya, Bu. Iya, Bu. Kemudian pembuatan poster yang di dalamnya mengenai keyakinan kelas untuk menjaga kebersihan kelas ya, Bu ya. Iya, Bu. Jadi saya mempunyai rencana, Bu, seperti itu, Bu. Selain dari memutar video tadi kan saya juga buat keyakinan kelas nih, Bu. Seperti itu, Bu. Iya. Kira-kira ada tidak solusi lain? Karena solusi yang Ibu Eka tawarkan tadi itu sifatnya hanya untuk di dalam kelas Ibu Eka saja ya. Padahal kebersihan ini kan sifatnya bukan hanya untuk di kelas saja atau satu kelas saja, tetapi untuk sekolah juga tentunya. Nah, Ibu Eka, apakah Ibu punya rencana solusi lain agar dampak positif yang Ibu gagas bisa dilakukan untuk seluruh kelas atau sekolah, sehingga satu sekolah dapat merasakan dampak positifnya, Bu? Iya, Bu, saya juga punya rencana, Bu, setelah mengamati kondisi sekolah atau lingkungan sekolah, saya melihat bukan cuma murid-murid saya, Bu, yang membuang sampah di sembarang tempat, tetapi murid-murid dari kelas lain dan hampir dari satu sekolah itu, Bu. Nah, jadi nanti, Bu, saya memiliki rencana bahwa saya akan komunikasi dengan kepala sekolah untuk membahas hal ini, Bu, agar ada tindak lanjut dari sekolah. Dan nantinya saya akan sarankan pada kegiatan rapat untuk diprogramkan, Bu, pada kegiatan proyek P5, Bu. Nah, kebetulan rapat tersebut kami akan membahas mengenai tema P5 pada semester kali ini, Bu. Jadi saya sarankan temanya nanti itu ya gaya hidup berkelanjutan, Bu, di mana kegiatan atau proyeknya murid bisa menghasilkan produk dari sampah melalui proses daur ulang, Bu. Wah, luar biasa sekali, Bu ya.
Jadi ada ide Ibu untuk menerapkannya pada pembelajaran pelima. Iya, Iya, Bu. karena pelima ini juga memang merupakan karakter yang harus ditanamkan ke murid kita pada kurikulum Merdeka ya Bu ya. Iya, Nah Bu. Bu Eka, terkait solusi yang Ibu Eka rencanakan, ini sangat luar biasa Bu. Namun solusi ini juga tentu butuh sebuah komitmen ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Eka lakukan agar semua rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik? Kemudian Hmm, tentunya dalam komitmen Ibu tidak mungkin berjalan sendiri ya. iya, Bu. Jadi pasti Ibu membutuhkan sebuah dukungan dari lingkungan, dari orang-orang sekitar. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan atau Ibu harapkan agar bisa membantu Ibu? Iya, Bu, mulai melalui dengan video tadi itu, Bu, akan terus saya tayangkan, tetapi tentunya dengan video yang berbeda, Bu, tetapi tetap dengan mengenai dampak yang membuang sampah, Bu, sehingga murid-murid saya lebih mudah mengingatnya. Lalu bahkan jika nanti, Bu, jika masih ada anak-anak yang melanggar keyakinan kelas, maka saya akan menerapkan, Bu, segitiga restitusi. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi eh, menayangkan video-video itu untuk memotivasi mereka tidak membuang sembarang tempat sampahnya ya. Kemudian tetap apa mengingatkan kepada mereka tentang keyakinan-keyakinan kelas. Dan jika seandainya ada yang masih melanggar, Ibu akan melakukan restitusi ya. Iya, menerapkan I- segitiga restitusi itu memang merupakan salah satu alternatif rencana solusi, Bu ya. Iya, Bu, biar anak-anak juga nanti bisa bertanggung jawab dan tahu apa konsekuensinya untuk rencana yang tema P5 itu nanti, Bu. Kami akan meminta murid-murid untuk memilah sampah agar bisa didaur ulang. Agar berhasilnya program P5 tersebut, tentunya kita butuh kolaborasi nih, Bu, antar rekan sejawat, kepala sekolah, murid-murid, dan orang tua atau wali murid tersebut. Hmm, sekali lagi luar biasa sekali, Ibu. Solusi menerapkan kegiatan pelima yang menghasilkan produk dari daur ulang sampah ya. Jadi Ibu Eka, dari percakapan ini terkait murid-murid yang membuang sampah sembarangan, kemudian Ibu juga sudah memaparkan penyebabnya, kenapa, apa yang menyebabkan seperti itu. Lalu Ibu juga sudah memikirkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ternyata solusinya sangat luar biasa sekali. Apalagi komitmen Ibu juga sangat bagus. Saya yakin ini dapat mengatasi permasalahan Ibu yang terkait dengan apa yang ada di lingkungan Ibu. Secara tidak sadar Ibu Eka, Ibu sudah mengatasi permasalahan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya, Bu Eka? Alhamdulillah, Bu, perasaan saya sangat merasa lega setelah berbincang-bincang dengan Ibu karena melalui perbincangan tadi saya bisa atau saya dapat menentukan solusi dari permasalahan murid-murid saya yang masih kurang peduli dengan kebersihan lingkungan, Bu, baik itu lingkungan kelas maupun sekolah. Terima kasih, Bu Ratna, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Iya Ibu Eka, sama-sama. Semoga masalah sampah di sekolah Ibu Eka dapat teratasi dengan baik dan murid-murid Ibu Eka menyadari arti pentingnya menjaga kebersihan ya Bu. Baiklah Ibu Eka, mungkin cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Ibu, semoga di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.